Halo semuanya, perkenalkan saya Nelisa Pusakala, saya dari kakak 35 dengan NIM 015012515329. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem ini adalah salah satu dari dua bagian utama dari sistem saraf. Yang lainnya adalah sistem saraf perifer yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang mempunyai 3 materi esensial, yaitu 1. Serabut saraf, 2. Sel-sel neuroglial, 3. Badan sel. Otak atau esenkolan mempunyai 5 bagian utama, yaitu 1. Otak besar, 2. Otak tengah, 3. Otak kecil, 4. Jembatan Karol, 5. Sumsum sambung. Berikut adalah fungsi sistem saraf pusat. 1. Otak besar atau cerm merupakan bagian terbesar dari otak yang terbagi menjadi 4 lobus utama dengan fungsi berbeda. Lobus frontal berpikir, berbicara, memori, emosi, gerakan, sadar. Lobus parietal menerima rangsangan, sentuhan, tekanan, suhu, rasa, sakit. Lobus temporal pendengaran, bahasa, memori. Lobus occipital penglihatan. 2. Otak tengah atau mesopora, pusat pengaturan gerakan refleks mata, menghubungkan otak dengan otak belakang, berperan dalam pendengaran dan penglihatan refleks. 3. Otak kecil atau cerebrum, mengatur keseimbangan tubuh, mengkoordinasi gerakan otot agar halus dan teratur, mengontrol postur tubuh. 4. Jembatan koral, menghubungkan antara otak besar dan otak kecil dan sumsum tulang belakang, mengatur kerja beberapa saraf kranial, berperan dalam pengaturan pernapasan. 5. Sumsum sambung atau medulla oblongata, mengatur fungsi vital tubuh, pernafasan, denyut jantung, tekanan darah. Fungsi refleks otomatis, batuk, bersin, muntah, menelan. 6. Sumsum tulang belakang atau medulla spinal, yang berfungsi sebagai satu jalur penghubung antara otak dan saraf tepi. 2. Mengatur gerak refleks, misalnya tangan langsung kita tarik ketika terkena panas. 3. Meneruskan perintah dari otak ke tubuh dan sebaliknya. Sumsum tulang belakang merupakan penghubung antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sumsum tulang belakang berfungsi mengantarkan impuls menuju otak dan berperan dalam proses gerak refleks. Perbedaan sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Yang pertama, sistem saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, yang berfungsi sebagai pengendali seluruh aktivitas tubuh, menerima, mengelola, dan menyimpan informasi, mengirimkan perintah, respon ke seluruh tubuh. Letaknya terlindung di dalam tulang tengkorak dan tulang belakang. 2. Sistem saraf perifer yang terdiri atas saraf krinal dan saraf spinal, berfungsi penghubung antara sistem saraf pusat dengan organ tubuh, menyampaikan informasi sensorik dari reseptor membawa respon atau perintah dari sistem saraf pusat. Letaknya berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Perkenalkan, nama saya Christinia Angelina Koyo, GK35, NIM 0150 1250 271. Struktur sistem saraf pusat. Otak mengendalikan banyak fungsi tubuh, termasuk sensasi, pikiran, gerakan, kesadaran, dan ingatan. Fungsi otak terbagi menjadi 3, yang pertama itu otak besar. Otak besar untuk mengatur gerakan dan koordinasi, gerakan, sentuhan, penglihatan, pendengaran, pemecahan masalah, serta emosi. Cerebrum terdiri dari 2 belahan, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan memiliki fungsi untuk mengontrol gerakan di sisi kiri tubuh, sedangkan otak kiri mengatur pergerakan di sisi kanan tubuh. Kedua sisi otak disatukan di bagian bawah oleh corpus callosum yang berfungsi untuk mengirimkan pesan dari satu bagian otak ke bagian lainnya. Kedua, otak kecil. Otak kecil adalah bagian otak yang terletak di bagian belakang dan di bawah lobus occipital. Fungsi atau otak kecil adalah mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mempertahankan postur tubuh. Bagian otak ini penting untuk membantu seseorang melakukan tindakan yang cepat dan berulang. Otak kecil juga dalam gerakan motorik
Setiap belahan otak dibagi menjadi 4 lobus yang saling berhubungan. Yang pertama itu lobus frontal, mengendalikan gerakan tubuh, menilai dan merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi dan mengendalikan diri. Yang kedua itu lobus parietal, menafsirkan sentuhan, gerakan tubuh, perbedaan suhu, dan sensasi nyeri. Yang ketiga itu lobus temporal, berfungsi untuk pendengar, memori, dan emosi. Kerusakan pada lobus temporal bisa menyebabkan masalah pada ingatan, ucapan, dan kemampuan berbahasa. Yang keempat itu lobus occipital, mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami arti kata-kata tertulis. Selanjutnya, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian berjalan melalui kanal tulang belakang yang terletak di dalam tulang belakang. Sumsum tulang belakang panjangnya sekitar 45 cm. Di batang otak terdapat 31 saraf tulang belakang yang memasuki sumsum tulang belakang. 31 saraf sumsum tulang belakang ini terdiri dari 8 saraf serviks di daerah leher, 12 saraf toraks di bagian dada, 5 saraf lumbal di daerah pinggang bawah, 5 saraf sakral di daerah pinggul, dan 1 saraf coccygeus di daerah ekor. Perkenalkan, nama saya Rani Mata Syuambing dengan NIM 0150 1250 574 dari GB7 GK35. Interneuron mengandung neuron bertipe multipolar yang berhubungan dengan neuron yang lain. Interneuron menghantarkan impuls dari satu bagian dari otak atau sumsum tulang belakang ke bagian lainnya. Neuron ini secara langsung meneruskan impuls dari neuron sensorik ke tempat yang cocok untuk dikelola dan diinterpretasikan. Impuls lainnya diteruskan ke neuron motorik, merupakan tipe multipolar yang membawa impuls saraf keluar dari otak atau sumsum tulang belakang ke efektor atau otot. Klasifikasi sel berdasarkan fungsinya. Neuron sensorik atau neuron aferens membawa impuls saraf dari bagian tubuh periferial menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Pada ujung tulang di sekitarnya, dendrit pada neuron ini memiliki struktur khusus yang berasosiasi dengan reseptor sensorik yang mendeteksi perubahan di luar tubuh, yaitu mata, telinga, dan hidung, atau dalam tubuh, yaitu tekanan darah dan temperatur. Ketika distimulasi reseptor sensorik akan memicu neuron sensorik untuk mengantarkan stimulus ke otak atau sumsum tulang belakang. Kebanyakan neuron sensorik bertipe bipolar. Sel neuroglia berfungsi sebagai sel yang mengisi ruang, menjaga struktur neuron, dan mempertahankan jaringan. Saraf membantu dalam aktivitas metabolisme gula, membantu mengatur konsentrasi ion kalium, menghasilkan mielin, melakukan fagositosis, bekerja pada sinaps dengan melepaskan kelebihan ion dan neurotransmitter, dan merangsang pembentukan sinaps. Terdapat 4 macam neuroglia pada sistem saraf pusat. Yang pertama, astrosit, merupakan sel yang berbentuk bintang yang terletak di antara neuron dan pembuluh darah. Berfungsi sebagai struktur pendukung, mentransportasikan substansi antara pembuluh darah dengan neuron. Yang kedua adalah oligodendrosit, merupakan sel yang memiliki bentuk atrosit dengan bentuk seluler yang kecil yang terjadi di barisan sepanjang akson. Berfungsi untuk membentuk selubung mielin di otak dan sumsum tulang belakang dan memproduksi pertumbuhan saraf. Yang ketiga adalah mikroglia, sel yang kecil berada di bagian luar sistem saraf pusat, berfungsi sebagai struktur pendukung dan fagositosis untuk pelindungan imun. Yang keempat adalah epidema sel kubus atau tabung yang terdapat pada lapisan dalam otak dan saluran pusat dari sumsum tulang belakang, berfungsi untuk membentuk lapisan penyerap pada substansi yang berdifusi antara cairan interstisial dan cairan cerebrositial dari otak dan sumsum tulang belakang. Perkenalkan, nama saya Nadine Olisma Bentak dengan NIM 10512500330 dari GB7 GK35. Fisiologi sistem saraf pusat adalah studi tentang otak dan susun tulang belakang yang menerima, memproses, dan mengirimkan informasi untuk mengontrol fungsi tubuh,
gerakan, pikiran, dan emosi. Otak berfungsi sebagai komando utama yang akan mengintegrasikan informasi baik secara sensorik maupun motorik. Kemudian susun tulang belakang yang berfungsi sebagai laju komunikasi antara otak dengan bagian tubuh lainnya melalui impuls saraf. Fungsi utama sistem saraf pusat adalah menerima informasi atau sensorik melalui neuron sensorik, kemudian memproses informasi untuk memahami sensasi, pikiran, dan emosi, lalu mengontrol motorik untuk menghasilkan gerakan dan mengontrol fungsi tubuh. Potensial akal adalah perubahan cepat pada potensial listrik membran sel saraf atau neuron yang terjadi secara impulsif dan menjalar di sepanjang akson. Ketika neuron menerima rangsangan sehingga mencapai tingkat ambang batas, saluran ion natrium atau Na+ yang bergantung pada tegangan akan membuka, menyebabkan ion Na+ masuk ke dalam sel. Ini membalikkan polaritas membran, membuatnya bermuatan positif di dalam berbandingkan dengan di luar. Sinapsis adalah area kontak atau sambungan antara dua neuron atau antara neuron dan sel target lain seperti otot atau kelenjar. Tempat komunikasi antar sel terjadi di sini. Kemudian ada neurotransmitter. Neurotransmitter adalah pembawa pesan kimia yang disekresikan oleh neuron presinaptik untuk meneruskan sinyal ke neuron pasca sinapsis atau sel target. Integrasi sensorik dan motorik adalah proses kompleks di mana otak mengumpulkan, memproses, dan mengorganisir informasi dari panca indera atau sensorik untuk menghasilkan gerakan tubuh yang terampil atau motorik. Ketika ada gangguan dalam proses ini, seseorang dapat mengalami kesulitan dalam mengkoordinasi gerakan, memiliki kepekaan sensorik yang tidak normal, atau kesulitan dalam belajar dan berinteraksi. Gerakan sadar. Proses ini dimulai dari otak yang mengirimkan sinyal melalui saraf sensorik, di mana terjadi analisis dan perencanaan gerakan. Gerakan sadar memerlukan perencanaan dan kontrol dari otak, sehingga menghasilkan respon yang halus dan terkoordinasi, seperti menendang bola, mengangkat tangan, atau menutup hidung saat mencium bau yang tidak sedap. Kemudian ada gerakan refleks. Tidak melibatkan otak, rangsangan diproses oleh sumsum tulang belakang, bukan otak, sehingga responnya cepat dan otomatis. Gerakan refleks dapat seperti menghindar dari serangan atau pukulan. Pengaturan fungsi otonom terkait homeostatis atau keseimbangan internal tubuh dan ritme biologis atau siklus alami seperti 24 jam, karena sistem saraf otonom atau SSO secara otomatis menjaga kondisi stabil tubuh. Sedangkan jam biologis yang terletak di hipotalamus mengatur siklus tidur dan bangun dan fungsi tubuh lainnya agar selaras dengan lingkungan. Ritme biologis sangat penting untuk hemostasis, dan gangguan pada keduanya dapat menyebabkan penyakit. Selamat sore, perkenalkan nama lengkap saya Dominik Maria Sylvia-Hurti, NIM 0150-1250-319. Hari ini saya akan menjelaskan pelindung sistem saraf pusat. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pelindung yang ada di sistem saraf. Yang pertama itu sawar darah otak. Sawar darah otak merupakan sistem untuk menjaga lingkungan eksternal neuron tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan substansi yang ada di dalam darah. Pelindung yang kedua, tulang tengkorak bagian kepala atau tulang tempurung kepala. Tulang tengkorak bagian kepala atau kranium mengelilingi dan melindungi organ yang sangat vital, yaitu otak. Ketika kita lahir, bagian-bagian tulang tengkorak, bagian kepala belum menyatu sempurna. Tetapi selama pertumbuhan, tulang-tulang tersebut menyatu membentuk tempurung kepala. Hubungan antara tulang tengkorak, bagian kepala, merupakan hubungan tulang yang tidak dapat digerakkan. Pelindung yang ketiga yaitu sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar yang bekerja menurut kehendak cipta. Pusatnya pada otak dan sumsum tulang belakang. Otak berada di dalam tulang tengkorak, diselimuti oleh selaput meninges yang terdiri dari 3 lapisan. Bagian terluar itu, ini adalah otak. Bagian terluar itu di bagian sini itu namanya durameter. Lalu di bagian tengah sini itu namanya actioneroid.
Acineroid ini dekat dengan diameter. Diameter ini dia sangat dekat dengan otak. 2. Tulang tengkorak bagian kepala atau tulang tempurung kepala. Tulang tengkorak bagian kepala atau kranium mengelilingi dan melindungi organ yang sangat vital yaitu otak. Ketika kita lahir, bagian-bagian tulang tengkorak, bagian kepala belum menyatu sempurna. Tetapi selama pertumbuhan, tulang-tulang tersebut menyatu membentuk tempurung kepala. Hubungan antara tulang tengkorak, bagian kepala, merupakan hubungan tulang yang tidak dapat digerakkan.